Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 4, Sloka 9. Lanjutan kemunculan Sri Narada. Abhimanyu sutang suta prahur bhagavato tamam dasya janma mahasyaryam karmani cagrini hinaha. Artinya, dikatakan bahwa Maharaja Pariksit adalah pecinta Tuhan kelas utama yang mulia dan kelahiran serta kegiatan beliau amat luar biasa. Mohon memberitahukan kepada kami tentang beliau. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kelahiran Maharaja Pariksit begitu luar biasa, sebab beliau dilindungi oleh personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna ketika beliau masih berada di dalam kandungan ibunya. Kegiatan beliau juga luar biasa karena menghukum kali yang berusaha membunuh seekor sapi. Membunuh sapi berarti mengakhiri peradaban umat manusia. Maharaja Pariksit berjuang melindungi sapi agar sapi-sapi tidak sampai dibunuh oleh perwakilan dosa yang berkekuatan besar. Beliau juga meninggal secara luar biasa karena beliau diberitahukan sebelumnya tentang kematiannya, sesuatu yang luar biasa bagi makhluk manapun, sehingga beliau menyiapkan diri untuk meninggal dunia dengan duduk di tepi sungai Gangga, mendengarkan kegiatan transendental Tuhan. Beliau mendengarkan Bhagavatam selama berhari-hari tanpa makan, tanpa minum, ataupun tidak tidur sekejap pun. Jadi segala kegiatannya patut didengarkan dengan penuh perhatian. Di sini keinginan untuk mendengarkan Maharaja Pariksit secara detail dikemukakan. Selanjutnya, Sloka 10. Sa samrat kasyawa hetoho pandu nama nawardanaha prayo pavisto ganggayam anadritya dirat striyam. Artinya, beliau seorang raja yang suci dan memiliki segala kekayaan kerajaan yang diwarisinya. Beliau juga mulia sehingga membuat dinasti Pandu semakin termasyur. Lalu mengapa beliau meninggalkan segalanya untuk duduk di tepi sungai Gangga dan berpuasa sampai meninggal dunia? Penjelasan: Maharaja Pariksit adalah maharaja penguasa dunia serta semua laut dan samudra, dan beliau tidak perlu bersusah payah untuk merebut kerajaan seperti itu melalui usahanya sendiri. Beliau mewarisi kerajaan tersebut dari para kakeknya, yakni Maharaja Yudhistira dan adik-adiknya. Di samping itu, beliau tengah berhasil dengan baik dalam pemerintahan dan pantas menyandang nama baik leluhurnya. Karena itu, tiada sesuatu pun yang tidak layak dalam kekayaan dan pemerintahan beliau. Jadi, mengapa beliau harus meninggalkan segala kondisi yang menguntungkan tersebut dan duduk di tepi sungai Gangga sambil berpuasa hingga meninggalkan dunia? Hal ini menakjubkan, dan karena itu semua orang ingin mengetahui sebabnya. Selanjutnya, Sloka 11. Namantiyat pada niketam atmanaha Shivayahaniya danani satrabaha Katham savira shriyam angadustyayam Yuwai sato trastum aho saho subihi. Beliau, sang maharaja, begitu agung sehingga semua musuh bersedia datang dan bersujud di kaki beliau dan menyerahkan segala kekayaannya demi kesejahteraan mereka sendiri. Beliau masih muda dan perkasa dan memiliki kekayaan kerajaan yang tidak dapat diungguli. Mengapa beliau ingin melepaskan segalanya, termasuk nyawanya? Penjelasan: tiada sesuatu pun yang tidak diinginkan dalam kehidupan beliau. Beliau masih muda dan dapat menikmati hidup dengan kewibawaan dan kekayaan. Jadi, tidak ada soal kemungkinan mengundurkan diri dari kehidupan yang aktif. Tidak ada kesulitan dalam memungut pajak negara, sebab beliau begitu perkasa dan memiliki sifat satria, sehingga musuhnya pun datang menghadap, bersujud di kakinya, dan menyerahkan segala kekayaannya demi kesejahteraan mereka sendiri. Maharaja Pariksit adalah raja suci yang saleh. Beliau menaklukkan musuh-musuhnya, dan karena itu kerajaannya benar-benar makmur.
ada susu, pangan, dan logam, dan semua sungai dan gunung-gunung penuh sumber daya alam. Jadi, secara material segalanya memuaskan. Karena itu, tidak ada soal kemungkinan beliau dilengsarkan dari kerajaannya, termasuk nyawanya sebelum waktunya. Para resi sangat ingin mendengarkan kisah berkenaan dengan hal ini. Selanjutnya, sloka 12. Siwaya loka syabawaya butaye ya utama sloka parayana janaha jiwantinat martham asa parasrayam mumoca nirvidya kuta kalewaram. Dengan demikian, orang yang berserah diri kepada misi personalitas Tuhan Yang Maha Esa hanyalah berbuat demi kesejahteraan, perkembangan, dan kebahagiaan orang lain. Mereka hidup bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi, walaupun Maharaja Pariksit bebas dari segala ikatan terhadap harta benda materi, bagaimana beliau dapat meninggalkan badan jasmaninya yang telah menjadi pelindung orang lain? Penjelasan: Maharaja Pariksit merupakan seorang raja dan seorang kepala rumah tangga teladan, karena beliau seorang pemuja personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Seorang pencinta Tuhan secara otomatis memiliki semua kualifikasi yang luhur. Maharaja menjadi panutan kenyataan ini. Beliau sendiri tidak terikat pada segala kekayaan material miliknya. Namun karena beliau menjadi seorang raja demi kesejahteraan para warga negaranya secara menyeluruh, beliau sibuk dalam tugas demi menyejahterakan warganya, bukan hanya dalam hidup ini, tetapi juga dalam inkarnasi mendatang. Beliau melarang adanya rumah pemotongan hewan atau adanya penjagalan sapi. Beliau bukan penguasa yang bodoh atau penguasa yang tidak adil yang menjalankan roda pemerintahan dengan memberikan perlindungan kepada salah satu makhluk sambil mengizinkan pembantaian makhluk lainnya. Oleh karena beliau seorang pencinta Tuhan, beliau mengetahui secara sempurna bagaimana cara menjalankan roda pemerintahan demi kebahagiaan semuanya, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk hidup. Beliau tidak mementingkan diri pribadi. Mementingkan diri sendiri berarti kepentingan dipusatkan pada diri sendiri atau pada diri sendiri dalam artinya yang diperluas. Beliau bukan seperti dua tipe tersebut. Beliau berniat untuk menyenangkan kebenaran yang paling utama, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, kepentingan raja harus sama persis dengan kepentingan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa menginginkan semua insan mematuhi perintahnya dan dengan demikian menjadi bahagia. Karena itu, urusan raja adalah menuntun semua warganya untuk kembali kepada kerajaan Tuhan. Jadi, kegiatan para warga negara harus dikoordinir sedemikian rupa sehingga pada akhirnya mereka dapat pulang kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kerajaan penuh kekayaan di bawah pemerintah seorang raja sebagai wakil. Pada waktu itu dan kini, manusia tidak perlu makan daging binatang. Ada cukup persediaan makanan berupa beras, susu, buah-buahan, dan sayur mayur agar manusia dan binatang dapat makan banyak sepuas-puasnya. Jika semua makhluk hidup merasa puas dengan pangan dan perlindungan serta mematuhi peraturan yang ditetapkan, tidak akan terjadi saling sikut antara sesama makhluk hidup. Maharaja Pariksit adalah raja yang pantas untuk itu, dan karena itu semua insan berbahagia selama pemerintahan beliau. Selanjutnya, sloka 13. Tat sarvam nasamacakstva pristo yat iha kincana manyetvam isaye wacang snatam anyatra candasat. Kami mengetahui bahwa Paduka sangat ahli dalam soal makna dari semua pokok persoalan, kecuali beberapa bagian Weda, dan karena itu dapat menerangkan dengan jelas jawaban atas segala pertanyaan yang baru saja kami ajukan pada Paduka. Penjelasan: perbedaan antara kitab-kitab Weda dengan Purana-Purana adalah seperti halnya perbedaan antara para Brahmana dan para Parivrajakacarya. Para Brahmana dimaksudkan untuk melaksanakan beberapa upacara suci yang berpahala yang disebutkan dalam Weda. Namun, Parivrajakacarya atau para pengajar yang terpelajar dimaksudkan untuk menyebarkan pengetahuan transendental kepada semua orang. Karena itu, para Parivrajakacarya
Saya ulang, karena itu para parivrajakacarya tidak selalu ahli dalam mengucapkan mantra-mantra Weda yang dikaji secara sistematis menurut logat dan irama oleh para Brahmana yang dimaksudkan untuk menjalankan ritual-ritual Weda. Mereka sama pada saat yang sama dan juga berbeda secara simultan karena mereka dimaksudkan untuk tujuan yang sama dengan cara-cara yang berbeda. Juga tidak ada perbedaan antara mantra-mantra Weda dengan apa yang dijelaskan dalam Purana-Purana dan Itihasa. Menurut Srila Jiwa Goswami disebutkan dalam Madhyandina Sruti bahwa semua Weda yakni Sama, Atharva, Reg, Yajur, Purana-Purana, Itihasa, Upanishad, dan yang lainnya dipancarkan dari napas yang paling utama. Satu-satunya perbedaan ialah bahwa kebanyakan mantra Weda dimulai dengan pranama Omkara dan latihan dibutuhkan untuk melafalkan ucapan mantra-mantra Weda menurut iramanya. Namun itu tidak berarti bahwa Srimad Bhagavatam kurang penting dari mantra-mantra Weda. Sebaliknya, Srimad Bhagavatam adalah buah matang dari semua Weda, sebagaimana dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Di samping itu, roh yang telah mencapai pembebasan yang paling sempurna, Srila Sukadeva Goswami, khususnya mempelajari Bhagavatam, meskipun beliau sudah insaf diri. Srila Sutta Goswami mengikuti jejak Sri Sukadeva Goswami. Karena itu, kedudukan Srila Sutta Goswami sama sekali bukan kurang penting lantaran beliau tidak ahli membacakan mantra-mantra Weda dengan ucapan-ucapan penuh irama yang lebih bergantung pada latihan ketimbang keinsapan yang aktual. Keinsapan adalah lebih penting dibanding penyanyi seperti burung beo. Selanjutnya, sloka 14. Sutta waca dua paresa manu prate tritye yoga paryaye jataha parasarat yogi wasavyam kalaya harehe. Sutta Goswami berkata, ketika zaman milenium yang kedua dilangkai oleh yang ketiga, Resi Agung Vyasadeva lahir dari Parasara dalam kandungan Satyawati, putri dari Wasu. Ada sebuah kronologis tentang adanya 4 milenium, yakni Satya, Dwapara, Treta, dan Kali. Tetapi kadangkala terjadi sebuah zaman menggantikan zaman yang lainnya. Selama masa kekuasaan Waiwaswatamanu, tumpang tindih zaman-zaman terjadi pada putaran ke-28 dari 4 zaman, sehingga milenium ketiga muncul sebelum zaman kedua. Pada zaman yang istimewa itu, Tuhan Sri Krishna muncul, dan karena inilah terjadi perubahan khusus. Ibu Resi yang mulia itu bernama Satyawati, putri Wasu, seorang nelayan, dan ayahnya Parasara Muni yang mulia. Itulah sejarah kelahiran Vyasadeva. Setiap milenium dibagi menjadi 3 masa, dan setiap masa disebut Sandhya. Vyasadeva muncul pada Sandhya ketiga yang spesial itu. Abhyantara Suci Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu. Mari kita mohon izin. Shantakanam Bhujagashayanam Padmanabham Suresham Vishwadharam Gaganasadrasham Meghavarnam Shubhangam. Krishna Arjuna Samvade. Kita mulai. Dhritarashtra uvaca dharma kshetre kurukshetre samvetayutsava mamaka pandavasaiva kimma kurvat sanjaya atasura vishvasa bhima
तानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च सकलद्रौपदेयाश्च स एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोद्धद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीते भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा Tabanan Jaya Bali Pulena. Baik itu tadi Masuk semua sarang sami. Hadiah ya. Terima kasih kita.